mana yang diikutin? Ya kan gitu. Kita bisa bayangkan, saya masih ingat dengan janji-janjinya Jokowi sebelum jadi presiden. Janji itu mungkin 66. nggak tahu berapa puluh gitu, tapi 90% pun nggak ada yang terselesaikan gitu. Kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan juga gitu banyak. Menterinya juga begitu. Saya ingat Mahfud MD sebelum jadi menteri mengatakan, seorang pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi di mata rakyat, turun, nggak usah disuruh. Sekarang rakyat minta dia turun, ditemui pun tidak. Ya, ditemui pun tidak. Padahal yang bersangkutan Jokowi ini mengatakan, saya rindu di demo. Tapi setiap ada demo tidak pernah ditemuin untuk berdiskusi. Apa sih aspirasi yang disampaikan oleh rakyat? Nggak pernah. Jadi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam dunia yang begitu modern, begitu murah untuk mendapatkan informasi, janganlah lagi berkata bohong, janganlah menipu rakyat. Rakyat tahu semua itu dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan, kalau kata-kata muak pada pemerintah ini, karena sudah tidak ada kepercayaan. Menterinya ada yang sombongnya kayak nggak bisa mati, sombongnya kayak nggak bisa mati. Jangan tentang gua gitu. Saya ini tentara, saya nggak tahu tentara yang mana itu kan. Padahal dia tahu siapa dia, dan dia itu hidup digaji untuk makan dia dan keluarganya dari rakyat. Rakyat tanya, dia marahin. Ada menteri yang memuji-muji. Ya, mungkin itu kalimat lain dari menjilat. Dan jangan kira rakyat tidak tahu itu gitu. Dampaknya, rakyat sudah tidak percaya kepada rejim ini. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majulkan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibat apa? Ketertutupan komunikasi. Presiden diajak di demo, diajak diskusi, nggak datang. Menteri ngancam kalau ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup pengelola negara ini adalah rakyat. Katanya pemegang kekuasaan atau pemegang kedaulatan negara ini rakyat. Tapi rakyat nggak pernah digubris. Apalagi kalau melihat masalah keadilan yang disampaikan tadi oleh senior saya, Legend Soeharto. Dari sisi hukum, politik, ekonomi. Kalau dijelaskan dalam forum ini, 1 hari nggak selesai. Ketidakadilan itu. Dan kasat mata. Dulu saya pernah mengatakan, mungkin pemerintah itu nganggap ini rakyat ini buta, tuli, dan tolol. Enggak, rakyat cukup pinter dan rakyat matanya cukup terang melihat itu. Jadi kalau ada gejolak-gejolak ini, saya hanya berharap temui, ajak diskusi, dan akui kalau salah. Kalau enggak, akan menjadi kondisi negeri. Dan banyak lagi hal-hal lain yang saya lihat memang membuat rakyat tidak percaya, membuat rakyat muak dengan kondisi yang dihadapin. Semua ini karena kesayangannya kepada negara, kesayangan kepada bangsa, sayang pada keturunannya, anak cucunya yang khawatir karena negara ini sudah istilahnya Pak Edi nggak tahu tergadai atau terjual kepada asing. Itu yang ditakutkan, bukan karena kita punya maksud mau menghancurkan negara ini, tidak. Radikal itu muncul karena ketersumbatan komunikasi. Politisi yang juga tenaga ahli kantor staf presiden KSP, Ali Mokhtar Ngabalin. Wah, ini meradang emosi sampai melontarkan sindiran yang tajam, setajam silet. Ke siapa itu? Refli Harun. Abang kita itu. Bahkan Ngabalin pun menyinggung bahwa si Indonesia Raya ini meragukan kepakaran praktisi ahli hukum tata negara Refli Harun, gitu loh. Jadi Seraya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Luar biasa, berarti 270 juta sekian. Jadi Ali Mokhtar Ngabalin ini mengatakan setelah Refli Harun menyindir Ngabalin sebagai komunikator istana yang bernarasi seperti preman, begitu. Ngabalin meminta Refli Harun ini untuk menjaga lisannya gitu dan tidak provokatif. Jadi kira-kira isian di cuitannya itu begini. Isi kepala dan hatimu penuh fitnah dan kebencian. Memang mudah melihat kusutnya pakaian orang lain daripada sobeknya pakaian kamu. Jaga lisan kau karena sesungguhnya se-Indonesia Raya meragukan kepakaranmu. Kenapa setiap pernyataanmu selalu memprovokasi rakyat membenci Jokowi terlalu kau? Wah, gitu cuitannya. Saya salah satu subscribernya Refli Harun Channel dan sering saya tonton. Dan saya memastikan apa yang disampaikan oleh Ngabalin salah. Kalau disebut selalu memojokkan Jokowi, enggak. Dalam banyak hal Refli Harun juga tidak tendensius terhadap Pak Jokowi. Apa yang Refli Harun sampaikan
adalah sorotan-sorotan kritis saja gitu. Sama seperti yang kita lakukan. Bedanya kalau kita dalam sudut pandang yang lebih ke psikologi kan begitu. Kalau Refli Harun ya lebih ke tata negaraannya, ke hukumnya karena sesuai dengan background pendidikan beliau. Dan beliau sudah teruji dalam banyak hal, diminta bantuan oleh orang-orang besar gitu. Jadi kalau kalimatnya se-Indonesia Raya meragukan, ini apa ya, bukan lebay lagi tapi sudah hoax gitu. Karena mudah saja kalau mau membuktikan itu, coba aja bikin survei gitu. Orang lebih percaya Refli Harun apa Ngabalin? Saya yakin Refli Harun dong gitu. Ngabalin ini kan justru sudah terkenal, dia tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi yang sedang dia lakukan itu lucu. Dia sedang menunjuk-nunjuk Refli Harun, padahal 3 jarinya menunjuk dirinya sendiri gitu. Bahwa dia 3 kali lebih ngaco omongannya dibandingkan Refli Harun. Secara umum dengan mudah kita bisa melihat bagaimana profil Ngabalin, bagaimana profil Refli Harun gitu. Mana yang kata-katanya lebih masuk akal. Dan saya kira betul gitu apa yang disebutkan oleh Refli Harun terhadap Ngabalin seperti preman jalanan itu ya karena saya mantan preman jalanan, Kang. Saya menyadari ketika saya 20 tahun yang lalu sebagai seorang preman, ya saya berpikirnya sumbu pendek gitu. Saya berpikirnya reaksioner. Ya itulah yang terjadi pada Ngabalin hari ini. Kalau kita lihat, Kang, dari para buzzer dan juga orang istana ya, beberapa, walaupun tidak semua. Kang Epul melihatnya mereka selalu menerimanya dalam perspektif yang seperti apa ketika ada kritikan yang masuk. Dari Refli Harun misalkan salah satunya. Kalau saya melihat selalu dalam perspektif yang negatif, sehingga responnya pun akan menjadi negatif gitu. Ya, saya selalu melulu melihat reaksi-reaksi petugas-petugas istana itu 3, Kang. 1, mencari pembenaran. Yang kedua, dia menyalahkan pihak lain. Yang ketiga, mencari alasan. Itu aja terus-menerus. Yang dilakukan itu tidak keluar dari blame, justify, dan excuse. Gitu. Ini bertentangan dengan kaidah continuous improvement. Orang yang ingin berkembang berkelanjutan, maka dia harus haus dengan kritikan. Kalau perlu, pemerintah itu memberikan gaji terhadap para pengkritik. Tolong kritik saya, gaji orang itu gitu. Karena tidak banyak orang yang mampu mengkritisi. Jauh lebih banyak orang yang takut untuk mengkritik. Takut disalah tanggapi, takut dikecilkan, takut tidak diberikan makan, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang mampu bersikap kritis itu terhitung jari. Kalau level nasional ya, Rocky Gerung, Rizal Ramli, Refli Harun salah satunya, kemudian siapa lagi? Said Didu, Hersubeno, siapa? Ini mau 10 aja susah ini. Ihsanuddin Nursi, misalkan. Itu tadi disayangkan. Padahal kalau kritikan masuk diterima, itu akan mengikis blind spot pemerintah. Kan blind spot itu bukan hanya di kendaraan, tapi dalam kehidupan kita pun sama. Ada sisi-sisi yang nggak bisa kita lihat. Jadi nggak kita bisa pastikan itu benar atau tidak. Yang bisa melihatnya adalah orang lain. Apalagi kalau orang lainnya tokoh pakar di bidangnya. Mereka bisa memberitahu yang sangat detail, yang sangat tepat untuk kita lakukan perubahan. Nah, kalau kritik-kritik itu dibungkam, kritik itu ditentang, kritik itu ditolak dengan cara-cara yang kasar, apalagi seperti yang Ngabalin lakukan, ya itulah penguasa hari ini. Akhirnya tidak bisa bergerak move on menjadi lebih baik. Karena upaya yang mau membenarkan itu ditolak. Kan bayangkan aja kita mau benerin motor, tapi kita nggak tahu rusaknya di mana. Ya nggak bener-bener. Bukankah Presiden juga sudah menyampaikan kepada publik itu bahwa ya kritik saya supaya bisa lebih baik kan begitu. Nah itulah. Kedua, itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Yang gitu. Nah itulah makanya mahasiswa UI itu yang bilang the king of service.